Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Rehan, pimpin. Dan salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Selanjutnya saya akan mengabsen. Dengar namanya baik-baik. Kalau ada temannya Alfa, bilang Alfa. Kalau ada minta izin, bilang izin. Darwis, Alfa. Abdurrahman, Alfa. Afdal, Alfa. Ainun, Alfa. Abraham, Rehan, Alfa. Rifat. Alfa. Tahu hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tanggal 5 Oktober 2024, di mana di mata pelajaran ini kita akan membahas tentang cerita. Pasti kalian mempunyai cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita ini ada yang senang, ada yang sedih. Kira-kira kalian senang cerita tentang apa? Tentang cerita apa? Dongeng kah? Atau cerita masa-masa sekolah? Atau cerita geografis? Kira-kira apa? Oke, ada yang cerita masa sekolah, ada yang cerita dongeng. Kira-kira dongeng apa yang biasa kalian baca? Tentang apa? Kalau si kancil dan si buaya, pernah dengar? Pernah. Cinderella? Pernah. Ya, Malikundang? Pernah. Ya. Jadi kira-kira seru tidak membaca sebuah cerita atau dongeng? Seru. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, tapi dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Sekarang ambil HP-nya semua dan buka Google Chrome. Coba kasih lihat yang sudah masuk di Quizizz. Kasih lihat ke sini. Oke, sudah ada 2, 3, 4. Kasih lihat, naik tangannya. Yang sudah masuk di Quizizz. Rifat, sudah masuk di Quizizz? Belum? Oke, itu sudah masuk. Nah, ini ada kode 814771. Ketik masuk. 8 mulai join atau gabung. Yang bahasa Inggris pakai join, yang bahasa Indonesia gabung. Atau mulai, iya. Udah masuk? Udah? Sekarang kerjakan.
ada itu Adiba ya. Nur Adiba masih di atas, kemudian Samira. Sekarang Nuraini yang naik, Samira ke bawah. Ah, Rehan di atas lagi, Rehan langsung naik dari peringkat keempat langsung peringkat 1. Oke, ada yang sudah selesai ya, Rehan dengan nilai sempurna 5 poin. 4.690 5 soal. Sudah selesai semua? Masih ada yang belum ya? Tidak apa-apa. Selesaikan jamnya. Siapa yang sudah selesai? Oke. Oke, Tina. Kita tunggu dulu Nadia. Ayo Nadia, terulangi. Oke, sudah selesai semua. Di sini kita bisa lihat ada Rehan peringkat pertama, Nur Adiba dan Nur Aini. Tepuk tangan untuk ketiga orang ini. Ya. Oke, ada peningkatan per persen, ya. Oke, selanjutnya hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengajak peserta didik dapat mengenali dan menjelaskan berbagai unsur intrinsik cerita dengan cara mengamati, menyimak, ya, mengamati dan menyimak video pembelajaran yang tepat. Oke ya. Jadi hari ini adalah tujuan pembelajaran kita, di mana kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Apa sih unsur intrinsik cerita itu? Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemarin tadi kan cuma cerita, oh cerita itu ada fiksi dan non fiksi. Ternyata di cerita itu ada juga unsur-unsurnya. Yang mana itu? Mari kita saksikan video yang saya akan putar. Kembali lagi bersama Rizky. Nah, dalam pasal cerita ini unsur intrinsik cerita. Apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, dan antara. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Nah, kita lihat contoh-contoh watak. Ada watak yang baik, jahat, pemaaf, rajin, suka menolong, pelit, pemalas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat watak.
cerita. Contoh latar banyak sekali. Latar waktu contohnya seperti siang, malam, pagi, sore, dan lain-lain. Latar tempat seperti di hutan, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Kalau suasana contohnya apa? Banyak sekali ya. Seperti saat hujan, saat matahari terbenam, saat terik matahari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita pelajari alur. Alur adalah jalan cerita. Nah, di dalam alur cerita terdapat konflik, yaitu puncak permasalahan yang dialami tokoh cerita. Nah, unsur berikutnya yaitu amanah. Amanah adalah pesan cerita, artinya pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca cerita. Nah, anak-anak, berdasarkan perannya atau sifatnya, tokoh itu terdiri dari 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang sifatnya baik, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang sifatnya jahat, dan yang ketiga, tokoh protagonis, yaitu tokoh pendukung, artinya tidak baik dan tidak jahat. Kalau berdasarkan keterlibatannya, tokoh ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak berperan, sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang muncul beberapa kali saja. Nah, sekarang sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini, anak-anak. Untuk tugas minggu akan kirim di WhatsApp. Oke? Bye. Oke, itulah video pembelajaran kita hari ini tentang unsur intrinsik. Jadi, kita ulang lagi ya. Nah, di dalam unsur intrinsik ada pertama. Oke, tema. Tokoh dan penokan. Ketiga. Latar. Alur cerita. Amanat. Jadi sudah ada 5. Kemudian tokoh itu adalah pelakon di dalam cerita itu. Apakah dia dari manusia kah tokohnya? Apakah dari tumbuhan kah atau dari hewan? Ya. Kemudian penokohan. Penokohan itu sama dengan si atau watak. Ya. Wataknya dari si tokoh tersebut. Kemudian ada latar. Ada berapa latar? Pertama apa? Latar, tempat, suasana, dan waktu. Kemudian ada alur. Alur ceritanya alur apa, Nadia? Ya, tadi alur maju. Apalagi? Mundur. Dan campuran. Ya, itu adalah ketiga jenis dari alur. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas di mana saya tadi sudah bagikan dari awal memang yang berwarna-warni, kertas warna-warni. Coba disiapkan semua. Siapkan semua warna-warninya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah ada, tulis di situ tokoh. Ya. Tokohnya siapa? Tokoh dulu, tulis saja semua tokoh. Sediakan memang tokoh 2 ditulis. Kemudian wataknya, alurnya, temanya, amanatnya, ya. Dan sebentar saya akan suruh naik, baku lomba naik ya. Kita akan baku lomba naik untuk mengisi di atas, menempel. Disesuaikan mana yang sesuai di atas. Kira-kira di mana posisi? Ya, contoh ya, saya kasih contoh. Oke, di sini kalian akan baku lomba dengan kelompok intrinsik dan kelompok cerita. Jadi baku lomba naik ya. Tempel di mana tempatnya, kira-kira judul. Oh, judul di sini. Jadi ditempel di situ judul. Jadi orang langsung tahu di mana tempat tokonya di mana. Terserah di sini tokoh. Tempel lagi tokoh di situ baru digarisbawahi. Oh, ini nama tokonya si Kancil. Oke, sudah paham semua? Oke, yang sudah tahu langsung yang sudah tahu jawabannya langsung lari naik ditempel. Satu warna dipakai ya supaya ditahu siapa yang paling banyak.
Oke, garis. Oke. Tempel cepat. Ya ya. Oke, lari. Oke. Nah, turun lagi. Bisa ganti-gantian temannya atau bantu temannya. Kira-kira apa jawabannya? Ada tadi saya baikkan ini. Ya, baik-baik. Nah. Ini nih. Ya, lihatnya cari kami di mana? Oke, cepat. Kasih satu warna ya. Satu kelompok satu warna supaya langsung ditahu kira-kira siapa yang paling banyak. Tekan masuk supaya tidak jatuh. Tekan. Pataknya cerdas. Latar tempat yaitu di ini salah raja hutan. Ini nyambung raja hutan. Ya, jadi bukan. Ini tidak bisa ini hutan dengan raja, tapi raja hutan. Ya, salah itu. Ya, jadi nilainya sama ya. Tadi yang kelompok intrinsik ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ini yang salah. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang saya lihat ada perubahan. Ya, ada progres. Ya, oke. Kita ice breaking dulu. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 5 3 kali. Oke, ulang. Tempo koma. Mari tambah semuanya. Tempo koma. Begitu loh, ya. Oke. Nah, saya lihat tadi ini untuk kompetisi lombanya cukup bagus ya, karena kerja kelompok, berbagi temanya. Ada yang naik ke atas, ada yang mencari jawaban, ya. Kemudian selanjutnya di awal juga saya sudah bagikan kertas karton. Ya, ada kertas karton, kemudian sudah ditempel memang juga ceritanya di situ. Sudah dapat semua kan? Oke, kalau sudah dapat, sekarang dimanfaatkan lagi kertas warnanya. Ambil kertas warnanya, atau sudah kurang ya? Masih banyak di kertas warnanya. Oke, kasih keluar semua kertas warnanya. Siapkan di atas meja pensil. Bukan pensil, pulpen, kertas berwarna, lem, gunting, sama spidol. Oke, sudah semua. Guntingnya mana? Kelompok intrinsik, mana guntingnya? Oke, sudah lengkap semua? Oke, kalau sudah, perhatikan baik-baik di kertas kartonnya. Ada sebuah cerita di situ, ya. Kita mengulang kembali dengan cara seperti yang di atas, tapi bedanya baku lomba di tempatnya, ya. Ceritanya juga sama, jadi kita bisa membedakan nanti, karena sebentar habis dikerjakan akan ada presentase dari tiap kelompok untuk menentukan, untuk membacakan hasil dari kerjanya. Oke, sudah paham semua? Oke. Kalau begitu, kita mulai mengerjakannya. Ya, sekarang kerjakan.
cepat bantu temannya. Apanya? Pokoknya apanya? Satu saja. Yo, tulis semua di situ. Apa yang tulis atau tulis? Wataknya nih. Bagaimana wataknya si tikus? Apa itu? Monyet, kelinci, kancil, dan kura-kura. Oke ya. Saat berdiri semua. Ayo berdiri, kita refreshing dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi. Berdiri semua. Oke. Oke, kelompok cerita kumpul saja dulu sambil menunggu kelompok intrinsik. Bawa sini anumu. Pelan-pelan. Perkenalkan nama saya Nusra. Ya. Kami dari kelompok
intrinsic menentukan 5 orang. Suaranya kasih keras. 5 orang. Nama teman saya Ya. ada Samira, Abiba, Darwis, dan Rifat. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Oke. Ya, baca. Itu di atas tuh. Ya, presentasi kami. Apa judul apa? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerita beranggota 5 orang. Nama saya Nadia, nama teman saya ada Abdal, ada Rehan, ada Ain. Oke. Mulai dari Pengenalan. Ya, mulai dari pengenalan. peristiwa Konflik. hingga saya. Oke, betul. Amanat. Oke. Itu kita belajar bahwa kita tidak boleh menyerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok cerita. Oke, saya sangat senang melihat hasil kerja kalian karena yang saya lihat ini sesuai dengan ekspektasi saya, ya. Ternyata kalian hebat semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ada refleksi tidak yang kalian dapat hari ini? Oke, kalau siapa? Ainun. Oke, Ainun. Hari ini saya belajar tentang unsur intrinsic cerita. Oke. Dalamnya ada tema tokoh dan pentokohan, kata, alur, dan amanat. Oke. Bagaimana kelompok cerita? Ada tidak refleksinya? Oke, siapa? Nadia. Kalau saya ternyata di dongeng atau sebuah cerita mempunyai unsur intrinsic dan Oke. saya juga mengetahui dalam unsur intrinsic ada amanat dan alur maju, alur mundur, alur campur. Oke, betul sekali juga. Kalau menurut Nadia tadi, ternyata di dalam dongeng ada juga dia sudah mengetahui apa itu alur, ya. Ternyata di dalam dongeng ada alur majunya, ada alur mundurnya, ada alur campurnya. Jadi refleksi kita hari ini adalah hal yang pertama bisa dilihat dengan metode pembelajaran UBD, ya. Adalah pada materi unsur intrinsik cerita, yaitu memudahkan kita untuk melihat awal pengetahuan peserta didik. Jadi di awal saya sudah ketahui bagaimana tingkat kalian dari pengetahuan, ya, dengan menggunakan asesmen diagnostik yang saya tadi gunakan, yaitu quizzes, ya. Kita kan tadi main quizzes tadi. Nah, itu adalah asesmen diagnostik. Jadi dari awal saya sudah mampu memprediksi dan melihat sampai sejauh mana pengetahuan dari peserta didik, ya. Jadi saya sudah tahu sampai di mana pengetahuanmu, dan pada saat di quizzes ternyata bagus semua nilainya, ya, walaupun masih ada yang di bawah, ya. Tapi dari statistiknya itu sudah melebihi dari 50%. Berarti sudah bagus, ya. Oke. Baiklah, inilah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini hari bisa kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa disimpan baik-baik dalam pikiran kita, ya. Tetap semangat menjadi peserta didik. Semangat. Mana semangatnya? Nah, bilang, mana semangatnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.